Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya kelas 8 di semester 2 ini bersama saya, Ibu Ervi. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab 3 mengenai budidaya satwa harapan. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman ternak satwa harapan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis, sarana produksi, dan teknik budidaya ternak satwa harapan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan antara lain siklus hidup yang pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan. Jenis-jenis satwa harapan. Yang pertama adalah cacing tanah. Seekor cacing tanah atau Lumbricus terrestris dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm, bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tanah tidak memiliki tangan, kaki, ataupun mata. Di dunia ini ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Cacing tergolong binatang hermaprodit atau berkelamin dua. Nah, setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Nah, jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Nah, jangkrik jantan memiliki suara yang khas dan suara ini digunakan untuk menarik betina. Di Indonesia tercatat lebih kurang ada 123 jenis jangkrik. Dan di habitat aslinya jangkrik hidup aktif di malam hari dan pada siang hari jangkrik mencari perlindungan di lorong atau di lubang. Lama siklus hidup jangkrik itu bervariasi dan untuk semua jenis umur jantan ya lebih pendek dibandingkan dengan umur betina. Umur jantan hanya 78 hari sedangkan umur betina dewasa mencapai 105 hari. Dan ukuran jangkrik betina itu lebih panjang dibandingkan ukuran tubuh jantan. Yang ketiga adalah lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah itu memiliki tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah, antara lain yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah pejantan, dan ribuan lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa, lalu Apis adansoni dari Afrika, dan Apis indica dari Asia. Secara tradisional, lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa dengan menggunakan gelodok dari batang kelapa atau randu. Satu sisir sarang lebah itu dapat menyimpan madu 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. Yang keempat adalah ulat sutra. Ulat sutra liar atau Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, lalu selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlas termasuk hewan polifotik, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polipagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Lalu Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya adalah sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Sarana produksi budidaya satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Dalam melakukan budidaya satwa harapan dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Dan setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Yang pertama yang diperlukan adalah bahan. Bahan ini terdiri yang pertama yaitu bibit.
Nah, bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Untuk jangkrik, umurnya sekitar 10-20 hari. Nah, induk jangkrik yang baik adalah jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Selanjutnya adalah pakan. Pakan ini adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik. Dan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, pakan ini juga digunakan adalah pakan alami dan pakan buatan. Bahan selanjutnya yaitu adalah air. Nah, air mempunyai peranan penting dalam budidaya satwa. Nah, air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembaban udara di sekitar kandang atau media satwa harapan. Bahan yang selanjutnya adalah kandang. Nah, kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas, matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Nah, secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang tentunya berbeda-beda. Yang kedua adalah alat. Alat yang digunakan antara lain tempat pakan, tempat minum, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Selanjutnya adalah teknik budidaya satwa harapan. Pemeliharaan satwa harapan mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Teknik yang diperlukan itu dalam budidaya satwa harapan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya satwa harapan. Nah, kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembabannya. Nah, minimal ini dibersihkan 1 minggu sekali. Nah, hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Nah, pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama dalam budidaya satwa harapan. Calon bibit yang baik itu dapat kita ketahui dengan melakukan seleksi. Nah, seleksi ini dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu. Nah, penampilan fisik ternak yang sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang dan tidak cacat adalah ciri-ciri calon bibit yang baik. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ternak. Nah, biaya pakan ini menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Nah, pakan yang diberikan kepada ternak itu berbeda-beda sesuai dengan jenis ternaknya, umurnya, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemakaian pakan. Nah, pakan untuk jangkrik sendiri ini harus memiliki konsentrat dan sayuran. Pakan tambahan atau konsentrat ini bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Selanjutnya adalah pencegahan hama penyakit. Dalam budidaya satwa harapan seperti jangkrik dan cacing tanah, itu peternak harus memperhatikan hama apa saja yang sering mengganggu satwa pemeliharaan. Ya, secara garis besar ada 2 jenis hama yang sering ditemui, yaitu yang pertama adalah hama yang berperan sebagai kompetitor. Nah, dalam pakan ini ya seperti semut, kutu tanah, dan rayap. Sedangkan yang kedua adalah hama yang berperan sebagai predator, itu seperti tikus, kadal, toke, bebek, dan ayam. Oke, selanjutnya adalah tahapan budidaya satwa harapan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah menyiapkan sarana produksi antara lain alat dan bahan yang harus disiapkan. Dan yang ketiga adalah proses budidaya satwa harapan yang terdiri dari sarana dan prasarana serta pembibitan. Selanjutnya adalah pemeliharaan antara lain sanitasi, pengontrolan penyakit, perawatan ternak, pemberian pakan, pemeliharaan kandang, lokasi hama dan penyakit, pemberian vaksin dan obat, dan terakhir adalah panen. Oke, baik, rangkuman. Yang pertama,
Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus untuk diambil hasil dan jasanya bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua, satwa harapan dapat didefinisikan sebagai binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan. Dengan harapan, ini bisa diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Nah, contoh satwa harapan yaitu jangkrik, cacing, lebah, ulat sutra, burung, antara lain burung puyuh dan ayam hutan. Yang ketiga, sarana produksi budidaya satwa harapan perlu memperhatikan bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Lalu yang keempat, teknik budidaya satwa harapan meliputi pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, serta pencegahan hama dan penyakit. Oke, demikianlah anak-anakku sekalian materi hari ini yang Ibu sampaikan mengenai budidaya satwa harapan. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dan tugasnya adalah silakan kalian catat semua materi yang sudah Ibu sampaikan di video pembelajaran hari ini. Oke, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.